Mari cucu-cucuku, dimanapun kalian berada, Opa mau ingatkan bahwa sepanjang hidup Opa ada satu pribadi yang Opa kagumi, dan untuk itu Opa selalu bergaul erat lewat suratnya. Oh, Bram tahu dan semakin kagum. Makanya setiap hari kita dengarkan BDKA Saat Teduh supaya dapat bergaul akrab dengan Tuhan. Alkitab membicarakan satu pribadi yang harus selalu kita kenal dan teladani sampai mencapai kesempurnaan saat kita berjumpa muka dengan muka. Hari ini pelajaran sangat penting, yaitu tentang apa artinya Yesus adalah Kristus. Mari kita sambut kebenarannya. Kita berjumpa lagi anak-anakku yang Bapak kasihi, dan saat ini sekali lagi kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Tuhan, pimpinlah kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat dan mau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini tema kita adalah Engkau adalah yang diurapi, ya. Nah, sekarang kalian coba buka Alkitab dan bacalah dari Matius 16 ayat 21 sampai 23, ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus memiliki murid-murid, bukan? Berapa banyak murid-muridnya? Ada 12 murid-murid Yesus. Dan mereka sudah mengikuti Yesus beberapa waktu lamanya dan diajari berbagai macam hal. Tetapi, apakah dengan demikian mereka langsung sudah mengerti siapa Yesus itu? Siapa gurunya itu? Oh, ternyata mereka belum sungguh-sungguh mengerti, memahami siapa yang mereka ikuti itu, walaupun mereka sudah lama mengikuti Tuhan Yesus. Nah, karena itulah kemudian Yesus membawa mereka ke satu tempat yang bernama Kaisarea Filipi, anak-anak. Nah, di Kaisarea Filipi itu adalah satu tempat yang tidak mengenal nama Tuhan. Di sana ada banyak kuil-kuil penyembahan kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa lain. Tetapi justru ya, Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya kepada murid-muridnya. Dan di situ justru satu orang murid mengakui Yesus sebagai Mesias, yakni namanya Petrus. Petrus kemudian mengatakan bahwa engkau adalah Mesias yang diurapi Allah, yang datang dari tempat yang maha tinggi. Wow, satu pengakuan iman yang luar biasa, yang keluar dari hati seorang yang murid yang paling tua untuk mengaku siapa Yesus itu. Ini penting sekali ya anak-anak ya. Bagaimana pengakuan iman Rasul Petrus itu bagi masa depannya Petrus di kemudian hari. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi aniaya, dan berbagai macam hal. Dan betul ternyata anak-anak, bahwa setelah itu Yesus kemudian memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia akan segera mengalami penderitaan. Ia akan menanggung penderitaan dan dibawa ke Yerusalem, dan di sana ia akan dibunuh. Ia akan ditangkap oleh para ahli Taurat, oleh para pemimpin-pemimpin agama, imam-imam, dan ia akan dibunuh oleh mereka. Siapa mereka itu, anak-anak? Apakah mereka orang-orang yang tidak penting? Oh, mereka orang-orang yang penting. Mereka itu adalah orang-orang yang terpelajar, yang belajar. Para ahli Taurat, imam-imam, mereka orang yang dianggap orang lain itu punya rohani yang bagus sekali. Tetapi justru mereka lah yang menangkap Tuhan Yesus. Mereka dihormati, namun mereka tidak mengerti siapa itu Allah dan siapa itu Yesus. Mereka tidak menyembah Allah dengan sungguh-sungguh rupanya. Namun rupanya Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus yang baru mengakui Yesus sebagai Mesias, itu
rupanya pada waktu Tuhan Yesus mengalami berbagai macam hal itu dan mengatakan akan mengalami penderitaan kepada murid-muridnya, Petrus rupanya kemudian mengatakan bahwa kiranya hal ini jauh daripadamu, hal-hal yang buruk itu. Rupanya Petrus belum mengerti juga. Walaupun dia sudah pernah mengaku imannya tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Tetapi Petrus belum mengerti sepenuhnya apa rencana Allah bagi hidup Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu harus menderita, harus mengalami aniaya, bahkan mati di atas kayu salib. Dan dia ingin mencegah supaya hal itu jangan terjadi. Nah, pikiran-pikiran Petrus semacam ini rupanya bisa dimanfaatkan oleh iblis. Nah, kita harus memahami hidup kita adalah hidup menurut rancangan Allah ya anak-anak ya. Kadang-kadang pikiran kita maunya hal yang enak, hal yang baik menurut kita. Tetapi seharusnya kita hidup menurut apa yang baik bagi Allah, menurut Allah. Itu yang kita harus lakukan, menjalankan kehendak Allah. Ayo anak-anak, apakah kalian sudah menjalankan kehendak Allah di dalam hidup kalian? Dari sejak kecil sampai nanti kalian dewasa, kalian tetap hidup menjalankan kehendak Allah. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kalian untuk hidup dalam kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Allah, firman-Mu sungguh indah bagi kami. Telah kami dengar bagaimana Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan dan aniaya. Tetapi sekalipun dia menderita aniaya, tapi dia tetap mengasihi kami dan demi untuk menjalankan kehendak Allah dalam hidupnya ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Allah, untuk dari kecil kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat BDKA yang Opa kasihi, kita harus ingat bahwa semua kebenaran tidaklah untuk dibicarakan kepada semua orang pada segala waktu, tetapi harus disampaikan pada saat yang tepat serta cocok dengan keadaan orang saat itu. Benar Opa, dalam hikmat Tuhan, walau saat itu Petrus belum dapat memahami panggilan Allah terhadap Tuhan Yesus. Syukurlah, Yesus setia pada panggilannya dan menolak pernyataan Petrus dengan keras. Rencana Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umatnya memang tidak mungkin gagal. Lanjutkan pemahaman janji Allah dan penggenapannya dalam Matius 16 ayat 24-28. Soli Deo Gloria.